Baik Kakak Haris, terima kasih. Saya memilih handphone karena memang di Ambon untuk aksesibilitas sendiri belum sangat memadai untuk kita tunanetra. Seperti jalan di daerah pusat kota Ambon sendiri, trotoar atau sebagainya itu masih berbahaya bagi kami. Dan jadi untuk mencapai satu disabilitas yang mandiri dan untuk itu semua ya kami butuh handphone. Dan terkadang memang kenapa saya bilang saya membeli handphone karena tidak semua tunanetra di kota Ambon ini belum semua ya yang mempunyai Android karena keterbatasan daripada ekonomi mereka, karena yaitu mereka belum mandiri. Tapi dengan handphone kita bisa mandiri, segala usaha bisa online, kita pergi keluar masuk rumah juga bisa dengan luasa, ada memakai segala sesuatu yang online. Dan juga sekarang ada tunanetra yang bisa membantu kami untuk mobilitas. Jadi ini orang bilang, tapi pada prinsipnya memang kita suka coklat. Coklat salah satu obat teman galau, teman kerja kalau banyak coklat bisa jadi teman. Jadi banyak manfaatnya. Dasar coklat. Tadi kita memilih air karena kita masih menggunakan air. Tanpa air tidak ada kehidupan. Karena kita suka berlama. Itu dia tidak pakai waktu. Dia kan nggak sesuatu ternyata dia mengakui dia tapi tidak apa. Semua perkenalkan kita Yulia Kurnianda. Selamat sore semua. Kenapa kita memilih buku? Karena dalam buku itu ada banyak pengetahuan, ilmu yang kita bisa dapati, dan juga buku juga bisa kita tuangkan apa yang kita pikirkan menjadi ide untuk generasi ke depan. Ada poin-poin penting dalam buku. Oke, saya stabilo dengan warna pink, entah warna pink atau warna apa. Terima kasih. Juga dari Rumah Generasi, kebetulan saya memilih masker karena memang cuaca yang sangat tidak stabil akhir-akhir ini dan banyak yang flu, jadi saya memilih masker. Terima kasih. Beta Ria, beta dari Cines. Beta pilih ini kacamata. Sebenarnya bukan kacamatanya tapi warnanya. Kacamata dan warnanya. Sebenarnya ada warna hitam, kita sih. Dia bukan mewakili beta. Beta tuh selalu takut keluar dari apa yang kita jalani zona nyaman. Iya, zona nyaman. Iya. Jadi kayak beta berpikir kalau beta pakai kacamata itu sebenarnya kayak apa yang kita berani biasanya. Itu sih yang makanya kita pilih ya. Terima kasih. Nama beta kipas karena beta orang yang cepat sekali memperkasa. Dan kipas itu melambangkan kesejukan dan kenyamanan. Jadi kalau beta pakai kipas itu beta merasa sejuk, nyaman, dan beta bisa melakukan aktivitas dengan baik. Hari ini beta memilih isu karena beta seorang disabilitas fisik, kalau banyak berjalan itu menyebabkan keringat. Jadi beta memilih isu itu melap keringat ketika berjalan, dan kalau sering kemana-mana itu apabila berbicara juga banyak keringat, jadi kita memilih isu. Terima kasih. Kita namanya justru ada Pena ini punya arti bahwa teman-teman mulai dari sekarang harus perlu melakukan pendokumentasian terhadap pekerjaan-pekerjaan. Jadi kita tidak perlu membutuhkan alat yang lebih,
program kerja, dari proses perencanaan kerja kita di lapangan, dari proses sampai pembuatan laporan dan monitoring dan evaluasi. Nah, maka saya mendapatkan memilih pena. Gitu teman-teman, terima kasih. Kenalkan beta dari tapi kalau dari organisasi itu beta tertarik dengan ini apa kalau dia Tunggu nanti saya kirim dulu jadi kalau yang ini bos nanti bos tentang dia di nama di sana kita terus bertumbuh hidup dan memperjuangkan diri kita seperti ini seperti tanaman bunga ini. Terima kasih. Lebih di orang teknologi saat ini, HP atau smartphone itu menjadi satu kebutuhan dan media informal selain sebagai media komunikasi, media sumber informasi, media HP juga bisa bikin banyak hal. Salah satunya dia jam atau membantu untuk bisa waktu turun pagi dengan alarm, terus dengan beberapa fitur juga yang ada handphone itu rasanya bisa lebih membantu kita dalam kita sebagai dari memudahkan. Jadi yang terpilih handphone karena bisa lebih membantu dan menjadi juga. Berarti bagus karena bisa meningkatkan kepercayaan diri. Biasanya kalau bahasa kita pakai itu meningkatkan kepercayaan diri. Kalau hand sanitizer ini berguna untuk membersihkan kuman-kuman di tangan. Jadi penggunaannya seperti ini karena memang ini memang dibutuhkan setiap hari, apalagi dengan keadaan cuaca atau mungkin hal-hal yang kita pegang sehari-hari yang mungkin ada kuman-kuman yang bisa membantu. Itu sih. Tetapi pengalaman kita mengorganisir itu tidak bisa tergantikan. Ini ada bahkan ini kelihatan lebih indah dari bunga asli. Tapi kita meyakini dari proses ini kita meyakini bahwa pengalaman kita semua punya pengalaman di arena yang berbeda-beda dan itu tidak bisa tergantikan. Ketika ada banyak sekali kekuatan yang sudah dipakai. Baik kawan-kawan dari proses partisipasi masyarakat. Partisipasi di mana? Partisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. Berikutnya transparansi anggaran dan program terkait dengan pembangunan. Di Kota Ambon ya, kalau GPPM hanya memotretnya khusus di Kota Ambon. Berikutnya YPPM juga dalam proses-proses berdiskusi mencatat bahwa lemahnya akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Jadi masih kerap kali masih ditemukan proses pengambilan keputusan itu kerap kali hanya sangat normatif. Jadi pertama mengikuti agenda, mengikuti petunjuk teknis dari pusat, dan ruang untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan itu dia akuntabel. Itu memang masih jadi kegelisahan daripada ruang-ruang masyarakat sipil. Yang terakhir, kebijakan daerah dan dominasi kepentingan elit politik. Ini masih kuat sekali. Kalau kemudian kita lihat saya kira ini hal yang penting untuk kita cermati sama-sama dalam proses kita 1-2 jam ke depan. Jadi teman-teman, ini catatan-catatan kita bersama. Kita mau konfirmasi dengan teman-temannya PPM, lembaga yang dimaknai
mengecilkan ruang lingkup terhadap pemaknaan kelompok sipil itu kepada organisasi sipil atau kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat yang melakukan kerja-kerja pengorganisasian dan atau kerja-kerja advokasi di tingkat komunitas dan level di atasnya. Dan dari kelompok yang diidentifikasi itu diantaranya teman-teman yang hadir hari ini beberapa catatan yang kemudian muncul dari serangkaian panjang diskusi-diskusi yang dilakukan oleh YPPM dengan tema memastikan bahwa proses pembangunan yang demokratis, ketahanan ruang sipil itu masih tetap terjaga. Ada yang mau mengklarifikasi atau tidak terlalu bersepakat dengan apa yang dicatat oleh kawan-kawan LPPM? Oh salah, YPPM. Adakah yang mau menambahkan dari catatan diskusi panjang YPPM? Kita kira YPPM merapikan apa yang kawan-kawan sampaikan dalam rangkaian panjang diskusi masyarakat sipil. Kalau belum ada, atau boleh lanjutkan? Oke. Ini harapan daripada proses hari ini. Harapannya tentu bisa mencapai situasi-situasi seperti ini. Nah, teman-teman, lalu kemudian pasti bukan bisa jadi pasti juga bisa jadi saya menghubungkan apa yang Katong lihat harapan dengan melihat apa yang sudah Katong sama-sama lakukan dari proses perkenalan tadi. Dari proses perkenalan tadi ada sedikit terpetakan kekuatan tapi juga ada tantangan. Di antara teman-teman muncul beberapa hal soal menulis dan mendokumentasikan, kemudian ada juga informasi dan pengetahuan. Itu kemudian muncul. Nanti selain sama apakah ini kemudian ada di tantangan, ada di kekuatan, ataukah ada di harapannya masyarakat sipil. Kira-kira kalau perlindungan diri ini ada di mana, teman-teman? Di tantangan kan, kekuatan, atau harapan? Tantangannya di tantangan, kekuatan, atau harapan? Bahwa ternyata kekuatan kita jauh lebih banyak daripada tantangan yang kita punya. Artinya masih ada harapan untuk kita memastikan bahwa ruang sipil yang gap-nya cukup besar dari hasil identifikasi dalam proses-proses dialog selama ini oleh YPPM. Sudah boleh lah, kalau kita sendiri ke pasar itu sudah agak luas sih. Kalau untuk kami bisa Bapak Wali Kota membangun aplikasi di lantai 4 itu. Kita menyampaikan lewat Facebooknya Bapak Wali bahwa Pak tolong jalan masuk dari amplas itu untuk kami disabilitas fisik itu belum akses untuk kami karena memakai tongkat longgar dengan kursi roda itu ke amplas itu belum ada jalan kursi roda. Jadi pelayanan publik dari penyandang disabilitas Kota Ambon belum semaksimal. Baik Ibu Gigi, terima kasih. Maksudnya saya termasuk orang yang untuk keinginan keluar dari zona nyaman itu kuat sekali. Bahkan saya lebih berada di lokasi pantai yang orang agak berbahaya seperti di pemancingan bahkan daripada di trotoar. Maksudnya terkadang orang tua saya bilang atau orang lain bilang begini, begini sudah tapi masih mau mancing. Tapi ya bagi saya itu kan tempat pemancingan lebih aman daripada dalam kota ini, daripada di bagian jalan trotoar. Ada banyak hal yang sebenarnya yang pengen yang mau saya suarakan seperti yang hal ini. Saya takut ke toko itu karena anjing buat aku harus berkeliaran. Karena posisi kita bilang toko, anjing pasti ngomong kita. Anjing
bukan tapi dengan produk atau tidak tunduk seperti kita mengangkat batu, tapi kita yang musuh mengangkat. Nah itu sebenarnya ancaman juga, tapi kita tahu orang melihat ini. Sebenarnya itu ancaman. Ya bagaimana kita memulai usulnya kalau posisi kita seperti itu? Sebenarnya sekalipun sekarang sangat akses dengan adanya Petanetra atau aplikasi lainnya seperti Be My Eyes, Petanetra lebih detail lagi. Kalau kita salah, di Petanetra dibilang bahwa harus ke jam 9, dia sangat detail. Tapi ya lingkungan ini yang tidak ramah sebenarnya. Lingkungan tidak ramah, trotoar masih ada lomba, di trotoar juga ada bunga, seperti itu. Yang rusak tidak diperbaiki. Bahkan saya kalau jalan sama ponakan, saya masih sering masuk lomba. Sama orang saya masuk lomba, apalagi jalan sendiri. Itu yang paling berbahaya. Jadi sebenarnya untuk keinginan keluar dari zona nyaman, karena semua mau. Semua sangat mau, belum karena kami tidak mau. Jadi saya punya prinsip itu, saya tidak mau jadi dari kata pemerintah, karena bantuan atau mobil itu sebenarnya bukan hak kita, padahal kita, tapi sebenarnya kembali lagi bahwa hak mereka mau ngasih atau enggak. Sebenarnya gitu. Bahasanya seperti kalau menurut saya bahasa seperti itu sebenarnya keputusannya bukan dari kita. Sebenarnya memang hak kita. Itu hanya ada bantuan tertentu yang daripada nilai tertentu yang untuk kita. Tapi ternyata diputar balik menjadi hak mereka indikasi atau tidak. Ya sebenarnya hak kita. Seperti hal seperti itu. Jadi saya ingin, saya sangat punya mimpi yang besar untuk menjadikan teman-teman ini, teman-teman posisi orang kita, untuk menjadi yang sesuatu yang mandiri gitu, mandiri. Jadi bukan tidak ada zaman untuk zaman sekarang, tidak ada zaman untuk kita bola lagi, tapi kita menjadi bola seperti itu. Ya cuman ya itu lagi tadi seperti publik tidak ramah, ya masih ada banyak yang harus dibenahi lah di kota kita ini, seperti itu. Kakak Febri mau lingkungan tidak ramah. Yang kedua juga tidak aksesibel. Yang kakak maksud kalau lingkungan tidak ramah nih berkaitan dengan situasi sosial masyarakat kita. Oke, berarti ada dua hal ya. Yang kedua aksesibel ini maksudnya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya trotoar dan sebagainya, itu yang tidak aksesibel untuk kelompok rentan tertentu. Oke sih. Oke. Boleh teman-teman NGO, boleh teman-teman kelompok masyarakat lainnya, itu untuk kemudian memberikan masukan terhadap mekanisme proses perencanaan pembangunan itu belum terbuka luas. Nah, kalau bagaimana kita mau bicara demokrasi? Kalau misalnya kemudian kesempatan itu tidak diberikan kepada teman-teman kelompok difabel untuk memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan, khususnya misalnya program-program pembangunan yang melibatkan sarana untuk sarana prasarana. Tadi ada beberapa keluhan bagaimana teman-teman ini kemudian banyak misalnya drainase yang dibuat aja tuh agak lebar, akses bisa teman-teman buat melanggar juga agak susah. Nah, harusnya dalam proses pembangunan khususnya ya berkaitan dengan kebijakan pembangunan prasarana itu juga bisa melibatkan teman-teman dari ini ya, teman-teman NGO atau teman-teman yang fokus untuk kelompok-kelompok khusus. Nah, itu harusnya bisa melibatkan supaya kita bicara demokrasi berarti itu demokrasi. Jadi tidak serta-merta misalnya mau bicara soal akses untuk misalnya akses untuk inklusi anak. Tapi kemudian teman-teman yang kemudian terlibat di dalam pendampingan di tingkat anak-anak itu tidak dibuatkan. Bagaimana mereka bisa tahu? Gitu. Kita mau bicara soal aksesibilitas kelompok rentan, tapi kemudian kita melibatkan teman-teman kelompok rentan itu sendiri. Nah, ini mungkin menjadi catatan penting nanti masukan juga buat teman-teman DPR untuk meminta kepada kota untuk membuka peluang, gitu ya, membuka peluang dalam proses-proses penjaringan masukan yang kan saya tahu bahwa ada beberapa programnya Pak Peduli yang ke masyarakat untuk meminta masukan-masukan. Nah, harap masukan-masukan itu juga melibatkan teman-teman dari kelompok rentan
khususnya untuk kebijakan pembangunannya sendiri maupun kebijakan berkaitan dengan aturan-aturan. Tadi bicara soal anjing merokok, anjing yang terlepas begitu saja, ini kan hewan peliharaan. Kalau aturan kita, kebijakan kita di tingkat kita tidak menggunakan aturan bahwa hewan peliharaan harus kandang, ya. Kalau tidak ada penegasan dengan sanksi apa, nah ini juga kasihan gitu. Dan ini akan terus menjadi peraturan juga terus. Karena memang tidak ada kebijakan seperti itu. Saya rasa ini beberapa catatan. Terima kasih. Jalin, terima kasih. Undang-undang. Karena kalau saya ada masyarakat, saya mungkin ada pemerintah. Kan tidak mungkin pemerintah memimpin dirinya sendiri kan? Jadi sudah pasti masyarakat itu harusnya menjadi subjek dalam pembangunan. Nah, yang kita lihat sebenarnya yang harus dipastikan adalah bagaimana pemerintah sendiri, begitu khususnya Kota Ambon, pelibatan memberikan ruang sipil seperti apa yang sekarang ini pemerintah Kota Ambon itu berikan kepada teman-teman CSO seperti apa? Contoh, saya mungkin kasih contoh seperti di Musrembang kota, ya. Itu disampaikan bahwa sebenarnya partisipasi masyarakat sudah ada, tapi ketika kita lihat secara detail, sebenarnya hanya beberapa orang saja yang diundang untuk memberikan masukan. Datang duduk dengar pulang, gitu ya, yang sebenarnya dalam tanda kutip bermaknanya seperti apa. Itu juga yang menjadi hal yang harus sama-sama kita lihat juga dari pemerintah juga memandang teman-teman masyarakat sipil dalam pembangunan daerah itu seperti apa. Apakah mereka merasa itu penting ataukah hanya sebagai pemanis saja? Yang penting dalam berita acara Musrembang itu ada teman-teman CSO yang tanda tangan di dalam situ, hanya administratif yang selama ini ada. Jadi itu juga yang harus kita pikir. Kemudian dari kita sebagai CSO yang ada di Provinsi Maluku juga, yang ada di Kota Ambon, saya rasa juga itu harusnya kita juga mengetahui seberapa dalam pembangunan daerah, dalam artian dari pembangunan daerah kan ada dari perencanaan, penganggaran, implementasi, monitoring, evaluasi, kemudian pelaporan, begitu ya. Bagaimana kita teman-teman CSO juga tahu bukan celah ya, tapi ruang-ruang mana yang sebenarnya berdasarkan kebijakan itu harusnya kita punya ruang di situ. Kayak dituliskan soal transparansi anggaran dan program. Kita tahu tidak sebenarnya program pemerintah bahasanya itu berbeda dengan apa yang masyarakat sipil tahu. Jadi peningkatan kapasitas kita juga meningkat CSO juga dari sisi mana yang perlu kita tingkatkan untuk memahami apa yang sebenarnya pemerintah bicarakan, supaya kalau pemerintah dalam tanda kutip ya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, kita bisa sanggah. Dan Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau di peraturan daerah Provinsi Maluku ya, saya tidak tahu di Kota Ambon, tapi Provinsi Maluku itu sudah punya peraturan soal akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Itu Perda nomor 12 tahun 2014. Jadi di dalam aturan itu, ketika pemerintah, contoh masyarakat kasih masukan A, kemudian pemerintah tidak bisa. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa pemerintah juga punya anggaran yang terbatas. Mungkin A itu tidak bisa kapasitasasi di tahun ini. Maka pemerintah punya kewajiban untuk menyampaikan kenapa A itu tidak masuk. Yang usulan contoh mungkin Kakak Febri bilang soal akses di kantor gubernur, anggaplah kita kasih contoh, itu masih belum bagus. Tolonglah bikin akses di kantor gubernur, kasih tahu. Tapi ternyata di anggaran itu tidak bisa masuk, maka pemerintah punya kewajiban untuk menyampaikan kepada Kakak Febri bahwa kenapa itu tidak bisa masuk di tahun anggaran ini. Maka itu ada tertulis dalam Perda. Nah, kalau Kota Ambon saya rasa dan wali kotanya juga sangat terbuka dengan Bapak Ibu sekalian dan CSO gitu ya. Dan itu sebenarnya bisa juga didorong. Jadi mungkin kita lihat dari dua sisi, lihat dari pemerintah dan juga lihat dari kita sebagai CSO. Itu saja usulnya. Terima kasih. Tidak diapresiasi. Ada event-event besar yang digodok malah artis-artis luar bukan, tapi punya anak-anak yang memang punya bakatnya di situ, posisinya di situ. Dan beberapa seperti tadi yang Kakak Rizky bilang terkait kebijakan yang memang ada orang yang dilibatkan, tetapi orang-orang itu saja yang mungkin memang sejalan dengan pemerintah. Memang kami sebagai agent of change dan agent of control, tetapi
ruang-ruang itu tidak sepenuhnya diberikan. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu poin supaya kita bisa memetakan bersama. Mungkin kita itu dulu bukan karena dalam langsung bicara banyak, tapi memang masih baru. Mungkin saya Subivi, terima kasih. Ini karena memang ketika saya masih belajar juga ya tentang ini ya, saya juga belajar ya kalau saya tidak tahu, saya tanya bahwa saya tidak tahu jalurnya seperti apa, maksudnya ketika ada perkara-perkara pembangunan seperti itu atau tadi yang dibilang oleh siapa tadi itu yang bersama-sama dengan wali kota, itu lebih bagusnya bahwa bukan memang ada seperti India atau itu lain juga yang saya lihat bahwa juga ada pertemuan-pertemuan dan musyawarah juga, tapi ada banyak organisasi untuk itu yang tidak ikut. Dan sebenarnya kuncinya di situ karena harusnya semua orang bisa bergerak itu ada karena yang tahu kebutuhan mereka cuma mereka. Sebenarnya itu kuncinya cuma itu sebenarnya. Bahkan orang tua kita sendiri pun tidak tahu kebutuhan kita. Itu sebenarnya intinya di situ. Jika mereka dilibatkan ditanya, baru itu benar. Sehingga tidak ada lagi ketua yang dibangun secara salah. Contohnya seperti itu. Jadi kuncinya sebenarnya itu kita harus dilibatkan semua orang disabilitas. Semua orang, karena setiap orang disabilitas mempunyai kebutuhan yang berbeda. Seperti itu mungkin. Museum Wali Kota ya, HWD itu selalu ikut terus dengan PPKA yang selalu mewakili PPKA itu sendiri yang beta selalu menyuarakan aksesibilitas. Contohnya Museum Bank Kota itu selalu bikin di Marina. Beta sudah mempermalukan orang di buka forum, tapi dong nanti mau bikin lagi ke situ. Beta mempermalukan dong di forum tuh, karena beta bilang bahwa cerita tentang Ambon inklusif, Ambon regionalis dan lain-lain damai. Bapak-bapak bikin museum saja di Marina yang tidak akses untuk saya dan teman-teman. Kota Marina. Dari kalau sampai di situ, beta pinjam nih setahun. Siapa yang begitu beta naik. Toh, pada setiap tahun dapat undang nih. Setiap tahun kita di Marina. Itu kan disuruh kembali loh. Lihat, jadi kapan bersuara sampai ketemu ke busa-busa lagi sembang satu naik. Nanti dong sudah stroke, baru dong rasa disabilitas ini seperti apa. Toh, kalau dong belum stroke, dong belum rasa kata disabilitas seperti apa. Itu berbeda yang namanya. Kalau fisik ini paling setengah mati, kalau berlanggar, bertahap. Bahkan kalau orang netra sih, ada yang sampingnya begini dia naik lurus-lurus. Tapi kalau fisik yang pakai tongkat itu paling setengah mati. Dia kan sampai di sini dia ya Tuhan ini Sofia mau gendong mereka lagi. Kita cuma bilang ya Tuhan ini siapa mau gendong mereka lagi. Kita minta tolong sih kata, kakak tolong kita dulu bilang orang hotel atau panitia yang harus mau gendong mereka naik ke atas kamar. Mereka bilang begini, coba beda Ibu Vin selalu begini di Marina lalu mereka ini mau naik bagaimana. Ibu Vin bilang ibu saya akan punya lift itu ada di belakang yang nanti naik dari parkiran akan terjun di sana. Beta bilang dari dulu kenapa saya bilang kan berbeda. Beta selalu bilang orang yang beta naik. Itu. Dari kantor ini bataria di forum, lo udah tuli. Jadi itulah kantor sudah bataria. Tapi dong katakan biasa nanti lo sistem dulu baru naik. Kemarin sudah naik lo rasa habis seperti apa ya? Nah, baru rasa. Jadi kalau ini bataria satu orang harus benci beta di museum baru. Takkan beta bataria umat nih. Tapi begitulah pemerintah. Jadi pemerintah ini nanti lo sudah disabilitas baru nunggu kan tahun-tahun lalu pakai kartu dan narasumber berdoa. Kita bilang ini fakta. Kita bilang fakta. Ibu Min tolong kasih data lo begini. Baru disabilitas. Kalau saya disabilitas saya lihat apa yang mata salah bisa mau mendapat itu bisa begitu. Jadi kata petani ini sampai kalau itu sudah berhabis sampai datang sekali, tapi dong pura-pura tulis saja. Nanti Tuhan kasih dong sesuatu
Halo. Jadi itu saya cari tadi. Besok pulang bisik-bisik ke teman-teman. Mereka juga perlu ditemani dari sisi pendokumentasian kelompok hutan yang ada di kota Ambon. Bagaimana kawan-kawan kita bersepakat ini untuk menjadi agenda kita bersama-sama? Bagaimana? Bisa bungkus? Dan iklan juga banyak ya di sini dan kurang steril. Ini catatan untuk kawan-kawan DPPM sedikit tidak kondusif juga. Tidak kondusif, maksudnya jauh lebih sensitif ini mencakapkan ini dan ini ruang kita juga, kita sangat berkepentingan di sini. Karena setelah ini kita juga bisa digawangi oleh YPPF untuk bagaimana meneruskan ini dengan advokasi ke pemerintah kota Ambon. Tapi juga memang ruangannya juga ini kurang steril juga, banyak juga gangguan-gangguan dan suaranya jauh lebih besar. Oke, dan teman-teman untuk agenda ini apa namanya muncul. Jadi kalau tadi dari percakapan tadi kemudian dengan pendokumentasian ada prinsip. Apakah kita bersepakat untuk prinsip ini bahwa kita ingin inklusi itu dalam skala luas, dimulai dengan pendokumentasian dulu. Jadi atau menurunkan apa yang atau maknai tentang partisipasi masyarakat dalam proses rencana dan identifikasi adalah kelompok yang betul-betul teridentifikasi dan kemudian proses secara kolektif menyepakati apakah kelompok mana seperti apa itu proses lanjutannya. Tapi kita ini dengan advokasi ini dengan prinsip inklusi dengan makna yang luas. Ini kayaknya tak keluar Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya tadi Kak Febri menyampaikan bahwa bagaimana kita mengawal agenda. Nah ini yang menurut Beta ini penting menjadi kesepakatan kita juga dalam percakapan di sore hari ini. Terima kasih ya Kak Linda. Bagaimana teman-teman bungkus secara satu ke dua itu artinya pertanyaan berikut teman-teman. Ini ada di slide ini. Kira-kira kalau akan saja ini berkaitan dengan siapa kita, tapi yang jadi pertanyaan di kita masyarakat sipil dulu di kelompok CSO masyarakat kelompok sipil. Menurut kita, misalnya paling sederhana itu juga mendokumentasikan kelompok-kelompok kawan-kawan itu rujukannya ada di mana. Kira-kira pertanyaan itu juga mesti dijawab. Paling kurang atau mengidentifikasi katorang hari ini berkaitan dengan agenda atau untuk menyampaikan pendokumentasian CSO dan atau kelompok rentan ke pemerintah kota. Kira-kira kelompok disabilitas, kelompok rentan disabilitas, ada lagi yang masih terlewatkan selain HWDI, apa lagi? HWDI apa lagi? Bukan yang ikut musrembang. Ini kan saya bicara soal musrembang. Jadi begini, sebelum kita mau sampai musrembang, tadi Bu Febri bilang atau ingin memastikan bahwa siapapun yang hadir di musrembang itu dia membawa seluruh kepentingan disabilitas. Nah sekarang sebagai kelompok sipil kita mau identifikasi nih, atau sebagai kelompok disabilitas nih siapa-siapa saja selain HWDI. HWDI, apalagi kalau ini PP, kemudian Pertuni, Bung Aris, apa lagi Bung Aris?
DPD kan apa? DPD Permata. Komunitas ya, masih komunitas orang tua anak Dan anak Down syndrome. Ada komunitas disabilitas intelektual. Oh iya. Komunitas disabilitas intelektual. komunitas teman-teman memang ini teknis, tetapi kita ingin ke teman-teman YPPM nanti catatan ini teman-teman YPPM bisa mengkonfirmasi nomor kontaknya dan kemudian kita kira ini ketua ingin konkret nih berkaitan dengan ini kan ketua bicara demokrasi itu terlalu sangat luas. Yang sangat sederhana, atau ingin memastikan bahwa pemaknaan demokrasi yang partisipatif atau ingin memulai dengan kelompok disabilitas. Mekanisme pemerintah, mekanisme bernegara dalam proses pembangunan ada proses perencanaan. Tapi ketua merasa proses perencanaan itu terlalu normatif dan kepentingan-kepentingan kelompok tentang disabilitas itu masih jauh daripada berbasis kebutuhan. Kalau tadi kalau mencatat bahwa pembangunan demokratis itu untuk kesejahteraan, atau masih mengkoreksi bahwa kesejahteraan untuk disabilitas itu masih jauh. Orang dia mau proyek mau apa itu urusan dia. Urusan kita adalah memastikan bahwa ruang sipil, identifikasi kelompok sipil paling kurang ada kelompok disabilitas ini dia sampai. Jadi kita belum bicara musrembang, bisa jadi karena gini teman-teman kalau agenda kota bisa jadi sudah selesai, tapi kita masih punya kepentingan pemerintah kota merekomendasikan ke desa-desa yang bikin musrembang nanti di bulan September. Jadi sebagai kelompok sipil yang juga mengorganisir ini agenda kolektif kita tidak punya SK nanti bilang, tapi kita berkewajiban dan punya hak untuk bilang ke pemerintah kota bahwa masih ada kelompok ini nih, pastikan mereka terwakili ketika musrembang di Bapak seluruh desa yang ada di kota. Jadi teman-teman YPPM itu PR-nya tolong ditekniskan berkaitan dengan kelompok-kelompok disabilitas yang ada di kota Ambon sehingga merujuk agenda ini kemudian kita akan tindak lanjut dengan advokasi ke pemerintah kota berkaitan dengan bagaimana mekanisme pendokumentasian mereka sehingga seluruh kelompok disabilitas yang teridentifikasi ya atau disclaimer yang teridentifikasi dari percakapan hari ini dia ada di dalam proses pendokumentasian pemerintah kota Ambon. Pertanyaannya berikut adalah bagaimana tentu mengawal agenda pendokumentasian yang itu bisa terikut dengan agenda pemerintah, agenda Republik Indonesia ini berkaitan dengan pembangunan yang dimulai dari perencanaan. Musrembang desa itu September Oktober sesuai dengan agenda Kemendagri. Begitu ya, Pak Bulan ya. Ini ada Pak Bulan jadi beres lah kalau berkaitan dengan itu. Inspektorat jelas nanti sudah bicara. Teman-teman masih ada lagi terakhir ini komunitas disabilitas di luar. Ini agenda kita yang paling dekat ke pemerintah kota Ambon supaya kita bicara ini harus konkret nih, harus jelas. Ada lagi teman-teman. Bisa masuk dan bilang ke kelurahan atau desa itu supaya dulu Pak, biar jelas dong. Ya Bu Min, ketika ada musrembang kelurahan atau musrembang desa, kami organisasi ini boleh dilibatkan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau kita lagi
kecamatan, dan kecamatan itu lanjutannya di kabupaten kota. Jadi kemarin ini karena mereka bilang kenapa kita tidak dilibatkan kalau kita HWD dari awalnya seperti itu. Jadi kita sudah dilibatkan karena kita memenuhi persyaratan. Begitu Ibu Sri, terima kasih. Bagi teman-teman kelompok difabel, teman-teman yang khususnya ya bergerak untuk pendampingan terhadap kelompok khusus, itu mungkin bisa mendaftarkan ke tingkat RT, desa dan lain sebagainya. Nah, berarti memang persoalannya bukan hanya soal adanya kebijakan, tapi bagaimana kemudian kebijakan itu bisa sampai ke masyarakat, itu yang jadi masalah juga. Dan membutuhkan pelibatan teman-teman dari kelompok khusus tersebut. Itu satu catatan penting sebenarnya ya. Kita lihat dari beberapa yang dimasukkan dari masyarakat. Terima kasih. Oke. Dengan itu ada juga yang namanya berbagi informasi. Ya, jadi kan supaya kemudian informasi ini tidak menjadi milik kita. Akhirnya kalau kita bicara soal advokasi, maka kalau kita hanya mungkin informasi sebatas kita, orang lain tidak tahu, maka butuh advokasi tidak bisa jalan, karena advokasi itu kerja jaringan. Jadi kalau kita sendiri, mungkin mulai dari saat ini, mari kita mencoba untuk misalnya suatu saat Indomie, kakak Betty gitu ya, itu bisa mengumpulkan teman-teman di luar kampus, ya, yang misalnya organisasi-organisasi lainnya. Untuk mari kita berdiskusi di sana. Kalau misalnya saat ini teman-teman belum terdaftar dalam proses nanti musrembang, bagaimana kalau kita ngumpulin dulu nih teman-teman komunitas, ada banyak ya, dan lain sebagainya. Kita buat diskusi tersendiri dulu. Diskusi itu kemudian meminta masukan dari teman-teman itu yang nantinya masukan-masukan itu dibawa ke musrembang. Kalaupun banyak teman-teman belum bisa dibagikan ke dalam musrembang itu sendiri. Nah, itu kerja kita. Karena tidak selamanya mungkin mereka mengundang kalau tidak dibantah. Nah, caranya ya seperti itu yang bisa kita lakukan. Jadi kita mengorganisir teman-teman yang lain di luar, misalnya di luar KBTI, itu untuk ngumpul. Ya, kalau misalnya kurang, mintalah difasilitasi oleh teman-teman NGO lainnya. Untuk bagaimana kalau kita bikin pantai kayak gimana kayak gitu kan, mari terus kita kumpulin, ini sudah mau dekat musrembang 3 bulan ke depan nih, kita kumpulin nih kebutuhan kita apa, mari kita lakukan. Ya, setelah itu pemetaannya jalan, kita lakukan analisa SWOT-nya jalan. Nah, ini keluarannya inilah yang akan dibicarakan oleh teman-teman yang bisa mengikuti musrembang. Itu dari kita ya. Nah, kalau karena kita tidak bisa terus-terus juga menggunakan pemerintah, tapi karena mungkin juga kurang reaktif terhadap apa yang sudah dibicarakan. Tapi ya itu sosialisasi dari pemerintah kalau sudah sampai lapangan juga tidak akan diketahui oleh teman-teman lain. Kita punya inisiatif bahwa beta punya organisasi di sini, beta harus lapor di kelurahan supaya dong mengetahui bahwa oh beta ada nih dengan beta organisasi. Jadi itu beta tidak tanya siapa-siapa, itu beta punya kebijakan sendiri. Jadi beta melapor diri, Pak, beta ibu, beta di sini, beta organisasi HWD ini, HWD itu apa ibu? Beta menjelaskan. Nah lalu ibu bapak kalau memang ada sesuatu kita disabilitas dilibatkan, boleh libatkan katoma ya ibu bapak. Kata oh ya ibu, terima kasih ibu sudah datang untuk melapor bahwa supaya katoma tahu. Jadi beta tidak membutuhkan orang mesti kasih tahu beta, tidak. Beta punya inisiatif melapor bahwa beta ada di sini, beta harus lapor di RT, beta juga harus organisasi di RT dan kelurahan. Tanpa beta menanyakan siapa-siapa, itu beta menginisiatif sendiri sebagai pimpinan organisasi. Begitu lalu dia bilang oh ibu bagus, ibu sudah datang lapor katol, nanti katol undang ibu dong baru musrembang kelurahan. Oh terima kasih. Langsung dong lanjutkan kita ke kecamatan. Jadi beta tidak tanya siapa-siapa, itu beta menginisiatif sendiri karena beta di kelurahan itu beta lapor di RT, beta juga lapor ke organisasi seperti itu Lupi. Baik. Mengapa? Karena mengapa ada kelompok sipil yang kemudian seperti komunitas kelompok sipil, ruang sipil seperti kita kemudian bergerak, karena memang kita melihat ada yang perlu untuk dikoreksi dari proses itu. Dan itu inisiatif.
itu inisiatif kelompok sipil yang mestinya harus diapresiasi. Tetapi berbasis hak, kita punya hak diminta atau tidak diminta. Undang-undang itu dia bilang seluruh warga negara wajib tahu. Jadi kalau inisiatif mereka harus syukur banyak begitu. Tetapi berbasis aturan kita berhak tahu. Dan sumber daya, negara ini memiliki semua sumber daya. Sumber daya itu di mana? Sumber daya itu dari Jakarta sampai ke desa di mana kita tinggal. Dan mereka difasilitasi oleh negara. Setiap bulan kita membayar pajak dan mereka digaji. Itu hak kita mendapatkan. Jadi inisiatif dan hak itu dua hal yang berbeda. Bersyukur, puji Tuhan, haleluya, terima kasih banyak Ibu Nil inisiatif baik. Tapi orang yang disabilitas itu kan sangat beragam. Sangat beragam. Ada yang disabilitas itu 100% yang memang harus difasilitasi. Ada yang memang sangat jauh dari akses informasi. Negara berkewajiban dan dia berhak dan tidak tanpa alasan apapun dia bilang bahwa karena tidak tahu organisasinya dan sebagainya tidak bisa. Dia punya alat kekuasaan itu sampai di desa. Seperti itu. Jadi ada inisiatif dan ada kewajiban negara, itu yang harus kita garis bawahi. Itu yang kemudian menjadi agenda kita bersama. Dan kelompok masyarakat sipil hari ini menyadari betul, oke, baik, dengan kesadaran penuh, kekritisan penuh pada wilayah-wilayah kita melakukan pengorganisasian, itu yang kemudian kita advokasi ke pemerintah desa, pentingnya memastikan bahwa mulai dari proses perencanaan, inklusi itu bukan slogan, tapi inklusi itu berbasis kewajiban negara untuk memastikan itu dan berbasis pemenuhan kepada warga negara. Anak punya hak gitu, tapi kalau kita bicara dalam tataran hak asasi manusia, itu kewajiban, itu pemangku kewajiban adalah pemerintah atau negara. Jadi sebenarnya gini, negara tuh memang mempunyai kewajiban untuk memberikan pemenuhan hak kepada kelompok khusus. Kita punya pengalaman, mau dapat data teman-teman kelompok rentan aja, untuk misalnya pemilu ya. Nah, mungkin boleh tanya Ibu Min, itu susahnya minta ampun, gitu kan? Boleh tanya Ibu Min. Awal Komnas itu sebenarnya Komnas itu sudah sudah kemudian melibatkan teman-teman HWDI itu untuk apa? Untuk pemantauan pemilu. Itu orang belum berpikir sampai di situ. Mulai dari bagaimana terakses tempat untuk pencoblosan, bagaimana kemudian fasilitas untuk pencoblosannya itu disiapkan. Nah seperti itu. Tapi yang perlu penting itu adalah data. Betul. Bagaimana mungkin negara tidak kemudian mengetahui data soal bahwa sekian banyak penduduknya itu misalnya tunarungu, ya, atau sekian banyak, mencari datanya aja susah. Padahal tadi seperti yang Kak Vivi bilang bahwa negara itu dia sampai di tingkat desa, ada perwakilan negara yang paling terkecil itu di desa. Dan kalau RT sekarang yang udah dibayar dari sampai ke mereka, karena dibayar negara. Ya? Nah harusnya kebijakan seperti ini itu bisa sampai ke tingkat RT RW. Jadi misalnya RT RW itu ditugaskan apapun alasannya, seluruh teman-teman difabel, teman-teman kelompok khusus itu harus terdata. Itu harus terdata. Itu. Walaupun sebenarnya ada kekurangan dari kita sendiri, karena kita malu. Misalnya kita malu punya ini yang buta, ya kita malu yang teman-teman dengan tadi ya dengan intelijensia yang intelektual yang tadi. Dulu kalau misalnya kemarin pada saat 2014 kalau Komnas kemudian tidak mengatakan bahwa teman-teman dengan gangguan kejiwaan bisa mencoblos, itu pasti tidak dilakukan. Padahal sebenarnya ada standarnya. Jadi mereka bisa mencoblos itu dengan keterangan dari dokter, gitu kan? Nah inilah yang kita katakan bahwa negara harus kemudian lebih aktif
Gitu. Terlepas dari kita aktif, tapi negara juga harus aktif. Gitu. Pendataan itu wajib, gitu. Wajib hukumnya. Itu jadi jangan hanya oh yang di sini tidak ada ya. Padahal sebenarnya tetangga pasti tahu. Tetangga pasti tahu nih. Oh di sini ada lo kasihan lo dia dipasung. Nah berarti ya oke harus dipasungkan gitu. Kalau misalnya kita hanya datang ini oh sudah selesai pergi tanpa menanyakan mungkin ada informasi tidak bahwa di ini di daerah sini ada tidak yang misalnya secara intelijensianya itu kurang, misalnya di sini dengan kekurangan mata atau apa itu pasti banyak gitu. Nah ini sebenarnya tugas negara untuk melakukan proses pendataan awal supaya data ini kemudian bisa digunakan oleh semua baik teman-teman difabel sendiri, baik teman-teman kelompok NGO sendiri untuk melakukan pendekatan program. Kalau kita tidak tahu bagaimana kita mau melakukan program-program yang kemudian dia lebih safety kepada teman-teman difabel. Nah itu mungkin salah satu catatan juga berkaitan dengan pendataan. Oke, Kakak Linda terima kasih. Kakak Mary silahkan. Organisasi kesana seperti GRKI atau Kata Muda, dan saya tuh komunitas saya sering gini mereka. Masa dia nggak tahu saya disabilitas? Itu kan lucu. Jadi bisa ulang. Jadi dari ulang dari apakah bapak ini ada yang bapak ini ada disabilitas? Ya ada. Apakah yang nama video sosialisasi data ini ada? Dia kenal saya, dekat. Dia jualan juga, saya sering datang beli di dia. Jadi terkadang begini Bu. Jangan sampai tidak paham. Sebenarnya tidak paham. Itu apa? Bukan saya paham Bu, sebenarnya bukan tidak paham. Jadi ada beberapa, maksudnya ini mungkin pola pikir juga, saya tidak mengerti. Makanya untuk kita masuk pemimpin ini jangan main-main loh. Pemilihan RT juga nih jangan main-main sebenarnya. Jangan main-main. Kebanyakan ya, kalau kalian itu otomatis ya pokoknya hancur. Kayak gitu, contohnya yang PNS dapat bantuan, dan sekolah kita dapat bantuan, kita tidak dapat apa-apa. PKH buat mereka kita tidak dapat apa-apa. Yang dikasih yang kenal doang. Apakah di situ ada pembagian? Itu kan, maksudnya kan ya ketika tidak langsung ya kita boleh saja kan saya sendiri boleh saja beropini seperti itu. Beropini seperti itu karena memang yang terjadi terhadap saya juga begitu. Saya dari dulu sampai sekarang tidak pernah dapat apa-apa. Covid pun saya tidak dapat apa-apa. Saya tidak dapat. Saya pernah dapat langsung dari Kementerian Sosial dari Pak Menteri datang langsung. Kita juga ya. Itu dari bumi. Itu saya dapat langsung. Jadi contoh seperti itu. Makanya kalau soal data ini saya sering bicara banyak hal di sini. Ya salah sebenarnya siapa kalau soal data? Bingung, makanya saya bingung. Saya bingung sekali soal data dan yang perlu juga teman-teman organisasi. Di sini mana ada pedulian. Maksudnya selain dari KWDI dengan PPWAD. Ada peduli? Dengan apa lagi? Ada. Peduli saya. Jadi untuk teman-teman semua organisasi, kalau ketua kalian tidak bisa bergerak, kalian bergerak anggota. Maksudnya daripada cerita yang ibu bilang bahwa ini mau saya mampu menarik KWDI, ini yang lain di mana? Jangan cuek. Cari tahu dong. Karena ini kebutuhan kalian, bukan kebutuhan orang. Jadi masih banyak pemimpin padahal mereka diserimi dengar atau menerima materi tentang kapasitas kepemimpinan, tapi realitasnya tidak ada. Gitu. Jangan cuma dengan materi dia terbuang gitu saja. Bangun organisasi kalian, peduli dengan organisasi kalian. Kalau orang lain tidak peduli, kan tidak peduli aku. Jadi sebenarnya dimulai dari kalian sendiri. Sebenarnya, makanya bagusnya kalau teman-teman organisasi yang lain, maksudnya saya mau bilang bahwa ya itu contohnya kita di Indonesia ada langkah-langkah tertentu yang memang harus dilewati juga untuk mencapai bersama kota ini. Untuk semua keluhan atau masukan-masukan atau kebutuhan dari kita semua penyandang disabilitas bisa sampai dengan benar. Jangan mereka membuat sesuatu sesuai dengan pola pikir mereka sendiri, itu pemerintah ini, sehingga tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi sebenarnya memang betul juga sih kebanyakan ya menyalahkan pemerintah, dikit-dikit menyalahkan pemerintah.
Tapi ya itu tidak ada kewajiban, tetapi maksudnya harus action gitu loh. Harus gerak. Karena kalau teman-teman semua cuma diam saja, itu bukan dipandang sebelah mata lagi, tidak dipandang sama sekali. Bukan dipandang sebelah mata, tapi tidak dipandang sama sekali. Jadi begitu. Jadi ya yang minimal bagi yang netra, kalau kalian tidak bisa lihat orang, ya kalian bergerak supaya orang lihat kalian. Ada satu keluarga semua netra, tapi kelurahan tidak tahu kalau mereka itu netra satu rumah. Lalu kita bicara dengan Bapak kelurahan itu Pak Maksur Roseli itu kita ketemu dua, Pak, beta minta data disabilitas di sini dulu Pak, untuk beta sih buat kos mata ini, kan sih ada data nih, yang terang. Barang ibu mau perlu data para ya, beta tugas harus mendata tuh Pak. Jadi beta mau minta data di kelurahan Karangpanjang. Lalu ke dia, ibu nanti bisa besok ibu datang juga ya? Barang apa belum ada. Oh, kok kelurahan yang ada data disabilitas? Tentu bilang ada, tapi yang ada di beta nanti beta tanya sekretaris dulu. Nah, terus beta bicara Pak, sebelum beta mau pulang, Pak tahu ada di sebelah kantor DPR itu ada satu keluarga yang Pak nama itu netra satu keluarga. Pak tahu gak sih? Ah, ibu ini bicara betul ke sini. Mari konsep beta lah kata Dopi. Kan dia saja dari kantor durasi. Mari konsep beta lah kata Dopi. Ah, kata iya. Satu keluarga itu dong netra total dan netra location. Ah, beta pulang. Beta balik di dorang lagi, balik di dorang. Beta ketemu, kita bilang ada kakak, dong bilang kakak. Selama ini RT sebenarnya ketika tuh kakak, RT itu di mana? Dong tunjuk aku nggak disuruh. Beta pergi ketemu RT. Waktu itu kita kalau pakai tongkat, jadi beta bisa naik terapnya rumahnya RT. Jago. Iya. Jadi beta naik. Sekarang kurang jago. Beta naik, beta tanya Pak, selamat siang, ibunya keluar. Ibu mau perlu apa? Pak, ibu kita mau ketemu dengan Pak RT. Oh iya, itu panggil suaminya. Ada guru ibu SMP. Nah, lalu kita bilang mari ibu masuk. Ya Pak, selamat siang. Pak, beta mau ketemu Pak. Beta ini dari himpunan wanita disabilitas. Beta mau mendata, beta punya teman yang disabilitas. Terus beta ketemu dengan keluarga Pak nama, katanya dong saya ada kakak. Jadi dong suruh beta minta dibayar kan Pak tahu dong satu keluarga itu netra kok. Untuk dia begini ibu bisa tunggu sebentar, beta lihat dong kakak dulu. Untuk dia berapa jam lamanya? Beta dulu tunggu saja. Lalu yang ibu lama sekali. Beta duduk. Lalu untuk dia begini, untuk kasih keluar ibu kakak itu cuma ada 2 orang. Yang nama Carolina Parinama dengan siapa lupa. Lalu yang sekian lainnya di mana Kak? Kakak saya barang yang membuat ini saja yang Kak data, yang lain tidak pusing. Bayangkan jadi Itu di mana? kelurahan Karangpanjang laki yang DPR. Itu di Karangpanjang. Kelurahan Karangpanjang. Itu di Karangpanjang. Iya. Berarti kita membawa kepentingan itu di Karangpanjang Iya. ya, pemerintah Kota Ambon katanya itu sangat sangat aktif, sangat menjemput bola dan sebagainya. Masih ada fakta, ini fakta ya, tentu tidak sementara buat gosip, tapi itu fakta. Kita bisa membayangkan tantangan orang dengan kebutuhan khusus, orang dengan disabilitas yang bukan di kota. Baik, Itu jangan yang kata Bapak Wali Kota Nanti. Jadi beta dilakukan di kelurahan, lalu kelurahan bilang beta kata, oh iya itu terima kasih banyak, tapi dong di situ dong ada sekian banyak, tapi di kakak cuma 2 orang.
Pak bantu beta untuk bilang RT mencatat dong nama semua. Tolong beta Pak, beta bilang begitu. Jadi tolong Pak perhatikan dong, ada bantu sembako ke, apa ke, bantu dong juga. Nah untuk bilang iya. 1 bulan kemudian kita balik ke dong sudah Pak beras raskin dari kelurahan. Dan kita sampai di Bapak Kelurahan, tolong lihat dong kalau ada bantuan raskin ke apakah itu bantuan untuk keluarga yang bukan. Dan cuma jual minyak tanah pada Jadi setelah itu kita pindah lagi di Kelurahan Lateri. Beta pergi ke Kelurahan Lateri, beta minta data disabilitas. Waktu itu kan Kelurahan Lateri itu waktu sampai sekarang ada bantu di DPR Kota. Sekretarisnya bilang ibu ada data disabilitas di sini. Yang ada apa saja Pak? Yang ada kayak itu. Beta sendiri bicara membaca di sini. Tapi tidak semuanya karena jauh-jauh kita mesti pakai ojek. Nah itu. Jadi seorang pimpinan ini paling korban dengan hal itu. Korban sekali dengan hal itu data. Jadi kalau umpama atau dulu lah, saya dapat data memang saya. Kita dulu berjam-jam. Alasannya pejabat belum datang, sekretaris belum datang, kita pulang. Yang antusias itu Desa Koka, Desa Wayame, Desa Lata, dengan Lata kemarin itu nama apa? Lateri yang ada. Kira ke sana. Hatinya kecil. Hatinya kecil, kalung batu-batu. Lantama. Karena kalau Lata ya dia Lata punya Lata, lateri 1, lateri 2. Oh, lama. Untuk lama di situ dia punya sekretaris menerima beta tapi dong hari datanya cuma 11 orang. Jadi disabilitas berat ada 3 orang, yang lain sisa intelektual, fisik, netra. Sedangkan di Wahir dia tidak kasih data, alasannya bla 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 dengan paso. Karena 2 hari berturut-turut berjam-jam dengan menantikan mereka bahwa mereka itu kita melapor ke ombudsman. Ibu jam dulu nanti ketemu dulu. Karena berjam-jam pelayanan publik untuk masyarakat disabilitas tidak diperdulikan. Kita dulu berjam-jam kok tidak dipusingkan begitu. Alasan pejabat masih begini belum hadir, sekretaris juga belum hadir. Nah itu yang kata ini sebagai koordinator di organisasi kita boleh dia mengikuti kalau bukan beda. Kita tidak tahu organisasi lain, tapi kita sudah pengajian untuk bagaimana kita punya mendata kita punya organisasi kita untuk mereka juga bisa dapat hak yang sama. Ya kalau bicara-bicara tapi kalau cuma bicara-bicara di forum tidak kita sama saja bohong. Kalau itu mungkin tidak seperti itu. Jadi data yang kita dapat di situ dengan orang yang kita ketemu itu apakah domba yang kita tahu baik atau tidak, ya seperti itu. Banyak data disabilitas yang tidak ada di kelurahan dan desa. Kalau desa mungkin ada, tapi di kelurahan ini tombol yang sekali. Terima kasih. Kita mengadvokasi seperti apa pemerintah Kota Ambon hari ini, tidak hanya kebijakannya, tapi petunjuk teknisnya dan kan kalau kota ini jauh lebih teknis ya. Bagaimana ini kemudian nyata di dalam proses persiapan perencanaan dalam kerangka pembangunan. Jadi ini juga bagian daripada bisa jadi tantangan, tapi juga bisa disebabkan ini tidak selesai di kita saja, tetapi kan hari ini yang kita hadir, kita mengatasnamakan lembaga, organisasi, dan komunitas kita, sehingga kita punya tanggung jawab untuk kembali ke lembaga organisasi kita untuk memastikan bahwa ini agenda kolektif. Bungkus kan teman-teman? Bungkus. Oke. Setelah ini, oke. Masih dalam perjuangan semuanya sebenarnya. Kita tidak bisa hanya sekedar dulu, ya. Kita tidak bisa hanya sekedar
melakukan pendataan. Kita diinstruksikan langsung oleh pusat untuk tiap daerah bahkan tiap cabang untuk memasukkan datanya secara lengkap dan untuk dimonitoring oleh pusat. Nah, dan ini kita memerlukan kerjasama dari semuanya. Nah, dan adanya forum seperti ini sebenarnya sangat bermanfaat. Ketika kita bisa memakai ini, ya, sebagai sarana untuk bagaimana kita bisa berjejaring. Nah, berjejaring ini maknanya untuk bagaimana kita bisa membantu satu dengan yang lain, ya, membantu satu dengan yang lain. Nah, kemudian ketika ada kerja-kerja yang mungkin bisa memerlukan perbuatan, yaitu sebenarnya yang harus segera kita lakukan koordinasi secara bersama. Mungkin itu dari saya. Oke, Bang Aris, terima kasih karena keterlibatan kelompok rentan khusus teman-teman disabilitas dalam Sleman misal ini tadi apa untuk 1 tahun ini dan tahun depan juga kayaknya teman-teman sampai sekarang pemerintah kota itu dalam proses-proses pembangunan itu lebih gencarnya itu menggaungkan inklusi, dan itu sudah disosialisasikan juga di desa-desa di tingkat desa di Kota Ambon. Terus jika ada presentasi kurangnya keterlibatan atau tidak adanya keterlibatan kaum disabilitas di proses-proses musrembang, itu bisa juga dipicu atau terjadi karena tidak adanya data di tingkat desa itu sendiri, data disabilitas yang terpilah. Kenapa kita bilang ini? Ada di salah satu desa memang salah satu mendampingi kegiatan data itu pemerintah itu ada susah. Kenapa susah? Yang ada digunakan pemerintah desa atau teman-teman di desa terkait disabilitas itu mereka melihat yang namanya disabilitas itu bagian cacat fisik, misalnya tangan atau kaki, itu yang dilihat adalah disabilitas. Tetapi kalau saya melihat misalnya yang low vision, terus yang intelektual, karena ragam-ragam disabilitas ini kan ada banyak tuh. Nah itu yang tidak ada pemahaman mungkin seperti itu. Jadi yang melihat oh betul di sini ada kurangnya, ada kurang apa gitu. Jadi melihat intinya, pemahaman disabilitas itu hanya secara fisik. Dan juga teman-teman rumah generasi itu gencar sekali loh menggaungkan inklusi di Kota Ambon di 5 kecamatan itu. Jadi secara tidak langsung orang bilang kalau misalnya kemarin ada keterlibatan dari teman-teman disabilitas. Aku di Sandika kemarin ada dari provinsi ya, itu memang juga ada. Jadi sebenarnya ini juga mungkin hanya butuh informasi yang lebih akurat gitu. Sebenarnya ada, cuma mungkin jumlahnya saja yang masih kecil dan juga mungkin belum terwakilkan secara keseluruhan disabilitas. Karena kalau disabilitas ya disabilitas intelektual kan kebutuhannya itu akan berbeda dengan disabilitas fisik misalnya, dengan netra misalnya. Mungkin itu kita akan ketahui kecil gitu. Dan kami sudah mulai sejak 2011 individu berbasis lokal di Maluku, dan beta sendiri kita latar belakang satunya kita berparti, dan sekarang kita sedang studi Master of Peace and Conflict Studies atau studi perdamaian dan konflik di Universitas Queensland di Australia. Dapat beasiswa lalu belajar di sana, dan mudah-mudahan tahun ini atau tahun depan selesai. Lalu 2 tahun 3 tahun lalu kita pernah belajar juga di George Mason University di Virginia, dapat beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Dan apakah kita bilang ini untuk sombong? Tentu tidak, karena dulu waktu kita mulai kerja perdamaian 2016 banyak sekali pemerintah, orang-orang pemerintah dari DPR maupun dari pemerintah kota yang bilang sih siapa yang maksud mata terang apa. Kita yang tidak punya disabilitas fisik kita hanya lagi seperti kakak dan yang tadi. Febri, atau nama Febri. Iya, kita nggak cuma kakak untuk mempersingkat saja.
itu pasti akan sangat direndahkan gitu, karena masyarakat tertentu masih masyarakat yang kedua, melihat orang dari apa yang dia pakai, apa yang dia punya, bukan apa dari kepala dia. Dan itu pemerintah itu yang memaksa kita untuk belajar sampai gimana kita. Nah, satu hal yang kita ingin sampaikan teman-teman, kita itu kekurangan literasi politik. Semua ketua termasuk kita juga gitu, makanya kita harus belajar sampai sejauh mana bisa kita belajar. Literasi politik yang atau di Australia dulu kerjakan itu yang pertama adalah memahami bagaimana proses politik berjalan. Atau tadi bicara kebanyakan menyudutkan pemerintah kota. Sebenarnya di dalam, karena kita satu hukum, kita bisa bicara dari perspektif administrasi negara. Jadi dalam menjalankan ketentuan negara ini atau kota ini ada DPRD, ada pemerintah. Itu DPRD adalah yang membuat legislasi atau peraturan kerjasamanya dengan pemerintah. Pemerintah punya pihak juga gitu. Makanya harusnya yang kapan semua bicarakan ini kalau secara undang-undang dan teorinya, atau untuk bicarakan yang bukan ke pemerintah kotanya tapi ke DPRD, karena dong disebut perwakilan rakyat. Masalahnya NGO di manapun termasuk di Indonesia kadang tidak diambil juga, kadang tidak punya kekuatan untuk mengontrol si DPRD ini. Kita ingin tanya satu hal teman-teman, teman-teman tanya pemerintah kota punya program apa program pemerintah DPRD pertama? Tidak ada yang tahu. Programnya itu cuma satu, pas 5 tahun sudah berakhir bangun jalan-jalan, bangun setapak-setapak untuk dapat suara. Fungsi kontrol Katong tidak ada gitu, karena Katong tidak mempunyai kekuatan untuk mengontrol. Yang punya adalah organisasi FAP seperti KPI, BKI, ini yang bekerja untuk memenangkan si calon-calon anggota dewan ini gitu. Padahal harusnya dulu yang hadir, lalu Katong sampaikan Katong keluhan ke DOM, baru kerjasama dengan pemerintah kota untuk menyelesaikan. Katong punya masalah, ada peran DPRD yang gagal di sini gitu. Dan parahnya Katong punya budaya politik adalah ketika pemerintah atau pejabat DPRD kota atau polisi, bahkan polisi, ketika ada persoalan terjadi dan itu salah mereka, karena itu tanggung jawab mereka. Misalnya kalau ini contoh teman-teman, kalau ada jalan rusak, itu kewajiban pemerintah dan kewajiban DPRD kota untuk memperbaiki. Tapi kalau Katong bilang, kalau misalnya orang bilang, "Dong tidak mau cuma salah itu." Ya tadi data sih ada itu kan salah, itu buang-buang salah gitu. Saling menyalahkan adalah budaya politik yang sangat keliru di Katong itu, baik di NGO, di politik dan selanjutnya. Nah itu yang pertama, literasi politik yang mungkin harus Katong kuatkan gitu. Kemudian kalau bicara perspektif disabilitas, ada disabilitas fisik, ada juga disabilitas mental. Kenapa kita baca studi konflik? Sebagai anak yang besar di konflik juga dan kerja untuk perdamaian, kita tuh baca buku ini penerjemah baik itu tentang bagaimana trauma kerusuhan, trauma konflik, dia mengubah masyarakat kita secara politik, budaya, sosial dan semuanya, bahkan ekonomi. Dan ini tidak dibicarakan karena kita masih masyarakat yang dramatis dan pemerintah tidak terlalu mengusulkan itu karena itu bukan isunya mereka. Disabilitas bukan isunya mereka karena ketika kerja untuk disabilitas dia tidak terlalu banyak dapat suara untuk pemilihannya nanti. Dia akan lebih banyak kerja untuk contoh dana juga dari pemerintah dan aspirasi banyak dia organisasi non-sipil, terjadi dia organisasi yang berbasis ada hubungan politiknya baik berdasarkan keagamaan maupun identitas sukuisme gitu. Itu yang makanya dan ini lagi ke program misalnya sidang-sidang politik, sidang-sidang di gereja, sidang-sidang KPUKP. Jadi NGO gagal atau harus seperti atau gagal untuk mengontrol itu karena kamu tidak punya kapasitas itu. Kamu di sini yang hadir ada punya 2-3 pekerjaan lain untuk menghidupi kamu. Kamu tidak punya waktu untuk tidak punya energi juga gitu dan itu memang sistem yang gagal di kamu punya negara ini atau di kota ini gitu. Itu refleksi yang kedua soal disabilitas dan disabilitas mental juga itu tidak terlalu anak-anak muda zaman sekarang apalagi anak-anak didesakkan dengan informasi yang terlalu banyak sehingga sedikit dong stres dan memang kamu stres karena terlalu banyak informasi dan aku punya pemerintah tidak terlalu menulis seperti itu gitu. Dan DPRD juga gitu. Kalau yang ketiga dari perspektif perdamaian karena kita kerja untuk perdamaian di Ambon teman-teman isu perdamaian sudah dilupakan ya sudah tidak orang kenal terus bahas konflik itu bentuk dari pasca trauma itu pasca konflik itu. Tapi apapun yang kita bicarakan di sini isu disabilitas isu apa keluar ini orang populer di sini bulan atau di mana pun semua selesai tidak ada titik dan kita harus bicarakan itu saya itu tidak menjadi isu yang penting. Makanya yang kita usahakan sekarang adalah bukan membicarakan perdamaian secara harus kembali ke konflik masalah tidak, tapi bagaimana membangun masa depan dengan melihat bahwa perdamaian itu isu
esensi di Maluku. Kayak contoh, satu ketika ada orang mau bangun, ada camat dia mau datang di Katong punya Katong kompleks, kebetulan di Kampung Agus itu daerah Kristen. Saya yang harus dibilang itu daerah Kristen karena Katong tersegregasi secara tempat tinggal. Dan ketika dia buka langsung dia bilang, kamu daerah sebelah kamu sedikit dan kamu ini di sini kamu kacau. Katong pemerintah kalau mau bikin apa tinjau punya apa nanti orang akan bilang sini kacau karena Katong tidak pernah ada pemulihan psikologi sosial gitu. Yang mana harusnya itu kewajiban pemerintah pusat, tapi tidak pernah diberikan. Itu sayangnya gitu. Karena pemerintah pusat juga dana-dananya dikorupsi di mana-mana, dana kerusuhan dikorupsi, dana pembangunan ini semua dikorupsi dan Katong sudah mulai kayak, dan menariknya itu NGO kalau kerja dengan pemerintah nanti bilang kamu kayak tadi dia bilang orang dalam, jadi orang dalam. Orda. Padahal sebenarnya simpel karena pemerintah itu temannya Katong, DPR itu temannya Katong, memang dong menjengkelkan. Tapi ya bagaimanapun kalau ketemu maju sama-sama Katong harus kerja dengan dong gitu. Nah, lalu terakhir kalau dari perspektif kita di Katong Indef yang bisa kita kerjakan itu salah satu bentuk program itu memang dia sekarang lagi tidak jalan karena ada satu lain beberapa, terutama pendanaan juga itu yang diusul. Kalau teman-teman ke desa di Bayami itu kan memang desanya ada ini juga di belakang sungainya itu ada semacam walang tempat Katong bikin mengajar anak-anak untuk self awareness tentang lingkungan, tentang isu lingkungan. Isu dan anak-anaknya kemana anak-anak dari teman-teman yang anak beragama muslim, gendernya juga harus keberagaman, harus inklusif kan. Dan apa kerjasama dengan desa Wayame, dana desanya itu dikucurkan untuk bikin walangnya. Nah yang paling masalah besar Katong adalah bukan soal musrembangnya gitu, tapi soal orang-orang yang bisa mengelola sesuatu. Katong orang-orang yang punya pemikiran bisa mengelola sesuatu, mengelola keuangan, mengelola manusianya, mengelola program-programnya. Karena pengelolaan itu berbasis di Jawa sana, ini masalah juga masalah nasional. Jadi pembangunan di Indonesia itu semuanya kontekstualisasinya itu dari Jawa, tapi padahal di Jawa konteksnya bukan di Ambon. Kayak dana-dana APBN yang diturunkan ke Ambon, misalnya dana transportasi. Hari ini ke daerah misalnya daerah Masui bisa 500.000 habis. Kalau di Jakarta Bandung bisa cuma 200-an habis pakai kereta api cepat 250 habis. Tapi akhirnya APBN dikasih ke Katong itu berdasarkan konteks Jawa dan itu tugas Katong punya anggota dewan. Jadi teman-teman kalau mau ini mengeluh juga ke anggota dewan gitu, itu mungkin apa selama ini gitu, Pak Katong gitu. Nah terakhir kita punya pengalaman belajar di beberapa negara yang disebut negara maju. Kalau di Amerika sama di Australia dia tuh punya sebutan ada sih, dia punya sistemnya tuh kayak gini. Kalau misalnya ada orang, kalau kayak misalnya kalau KKP atau kalau KKP berjalan di Australia aman, tidak akan ada anjing gigit, tidak akan ada batu-batu semuanya karena jalannya dibangun jalannya bangun bagus. Kalau misalnya ada orang lewat jalan yang khusus disabilitas nanti ada kamera rekam baru bisa digenda gitu. Sayang itu tidak ada di Maluku. Nah, sistem di sana itu tuh kayak gini, saya udah tahu. Setiap 6 bulan City Council itu semacam kayak kecamatan atau kelurahan, dia bikin musrembangnya sendiri. Jadi ada dengar pendapat masyarakat, dia akan jelaskan ini beta punya program ini. Lalu kamu bikin apa? Masa kamu kelurahan saya pernah bikin dan itu yang mau bikin kamu tidak diwajibkan oleh pemerintah. Lalu yang terakhir setelah City Council 6 bulan sekali dia naik ke atas kanselornya atau legislatornya gitu. Jadi anggota-anggota dewannya itu dong datang ke daerah-daerah pemilihannya dong bilang, Bapak ini kita punya program yang kita janjikan waktu kita ke pemilu setelah itu bisa tapi kita sudah ini. Masalahnya orang-orang yang jarang pilih dong datang setiap 5 tahun bikin pesta-pesta atau juga masyarakat terlibat dong kasih upload atau pilih dong gitu. Desa negeri belum mengetahui terkait dengan pemahaman ragam disabilitas tadi yang sudah disinggung. Nah, salah satu ragam disabilitas yang paling terlupakan juga itu adalah orang yang sedang dan pernah mengalami kusta tadi yang sudah dicatat. Nah, karena kita tahu bahwa tadi juga teman-teman kusta juga sangat berpotensi dalam untuk menjadi disabilitas, yaitu disabilitas fisik, di mana teman-teman juga merupakan teman-teman yang sangat rentan karena mereka kurang sekali untuk mengakses layanan-layanan publik yang disediakan. Nah, dan juga untuk yang kedua ini adalah terkait dengan bagaimana
penerimaan keluarga, karena di lapangan kita temui bahwa ada beberapa keluarga yang sebenarnya tidak mau mendata, mungkin karena faktor mereka malu mempunyai keluarga disabilitas, sehingga pada saat enumeratornya datang ke keluarga itu mereka sembunyi, dan memang mereka sangat mungkin karena rasa malu hati dan malu untuk mungkin ada juga yang beranggapan bahwa kalau punya keluarga disabilitas itu mungkin aib dari orang tuanya dan sebagainya, dan itu sangat memperhambat. Dan yang ketiga juga terkait dengan data, ini adalah masalah yang sensitif juga, karena terkadang itu pendataan, pada saat pendataan orang-orang menyangka bahwa akan mendapat bantuan, sehingga pada saat mau mendata sudah ditanya terlebih dahulu, kan sudah didata dan juga sudah dijanjikan tapi belum pernah dapat. Nah, ini juga masalah-masalah yang sebenarnya kita mungkin sebagai teman-teman di LSM untuk bagaimana menggencar-gencarnya mengubah perspektif dari masyarakat terkait dengan pendataan tersebut, dan juga terkait dengan ragam-ragam disabilitas, karena kalau yang di kami hanya di 15 desa negeri dan belum beberapa desa negeri juga belum tercover terkait dengan bagaimana ragam disabilitas, bahkan juga bagaimana cara berinteraksi dengan teman-teman disabilitas, sehingga ini penting dan perlu untuk digaungkan seperti itu. Terima kasih. Soalnya dia mau tutup. Kalau dia bukanya masih sampai kan masih bisa ya. Nah, teman-teman, banyak hal sebenarnya yang kita cakapkan, tapi kita tetap harus mengunci kepada apa yang harus kita lakukan, gitu. Karena membahasnya juga kalau kita bicara banyak hal, tapi yang pertama adalah agenda kita adalah mengadvokasi terkait dengan bagaimana mekanisme pendokumentasian. Tadi ada banyak muncul, CSOK, kelompok rentannya, tetapi kita menyepakati bahwa dalam percakapan 2,5 jam ini, kita menyepakati bahwa agenda advokasi adalah agenda advokasi terhadap kelompok disabilitas. Untuk itu, untuk menindaklanjuti agenda itu, yang pertama, teman-teman YPPM diberikan kesempatan, ini kesempatannya luar biasa ya, diberikan kesempatan, ada banyak nih, terima kasih pada YPPM. YPPM diberikan kesempatan untuk berkoordinasi dengan seluruh teman-teman organisasi, komunitas, dan atau kelompok disabilitas untuk mencatat kembali seluruh informasi terkait dengan itu, termasuk alamatnya, termasuk kontaknya, dan setelah itu kita akan mengagendakan untuk menyampaikan itu, agenda advokasinya untuk menyampaikan itu ke pemerintah kota. Agenda kita tidak akan berhenti sampai di situ, tapi kita ingin memastikan bahwa berbasis data, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, saya hanya di pemerintah kota yang di Instagramnya pemerintah kota itu selalu muncul. Kita ingin memastikan seperti tadi pernyataan yang sangat kuat sekali oleh Bu Febri, bahwa kita ingin orang tahu bahwa kita itu ada di desa, di RT, dan kita ingin memastikan bahwa agenda advokasi kita tidak hanya berisi data, tetapi juga bagaimana pemerintah kota memastikan seperti apa petunjuk teknisnya pemerintah kota Ambon terkait dengan kebijakan disabilitas. Jadi kalau petunjuk teknisnya ini dia lebih detail. Lalu setelah itu ada catatan bahwa bagaimana mengawal ini semua. Teman-teman, kita bersepakat kita memberikan ruang untuk mengorganisir proses ini kepada teman-teman YPPM, boleh kan? Halo, meja Ibu Noni. Oke, baik. Berikutnya
Itu berkaitan dengan agenda. Yang kedua, kita mengidentifikasi mitra strategis kita. Tadi Bu Riko menyampaikan soal legislatif kita. Pertanyaannya adalah apakah kita cukup energi untuk itu? Teman-temannya DPR bagaimana? Karena kita mencatat juga kita mencatat juga ada kekhawatiran ini cukup percaya diri kan kita untuk memastikan salah satu mitra strategis kita dengan DPRD Kota Ambon. Komisi berapa? Komisi 1. Bagaimana teman-teman mau memastikan? Jadi pemerintah kota ini juga kan punya peraturan kota ya tentang disabilitas. Peraturan kota. Dan pemenuhan HAP-nya dan disabilitas. Oke sip, berarti bloknya sebenarnya dari perda yang diterbitkan 2023 ini yang dipertanyakan adalah implementasi dari perda itu sendiri. Karena secara adaptif, dia belum sama sekali bahkan Obis juga belum tahu bahwa ada perda itu, misalnya ada, tapi saya tahu bahwa ini apa tahu sih kita yang hingga ke tingkat tapak. Dan kemudian dua kelompok yang akan ketok sasar, pemerintah Kota Ambon dan DPRD Kota Ambon, khususnya Komisi berapa? Komisi 1. Oke. Itu ada keputusan bersama DPRD dan juga pemerintah kota gitu. Nah di perda itu Bapak Ibu, dia harus ada turunannya, turunan perkada, peraturan kepala daerah yang menjalankan perda yang tadi sudah dikeluarkan. Makanya kenapa Bapak Ibu seperti di provinsi, karena skala bermainnya kami di level provinsi, di provinsi kan sudah ada perda tentang disabilitas juga, nomor 5 tahun 2024. Kami mendorong supaya perda ini dilakukan oleh semua OPD yang ada di lingkup provinsi Maluku, maka harus didorong dengan adanya perkada atau peraturan gubernur. Rencana aksi penyandang disabilitas itu harus ada. Dalam rencana aksi penyandang disabilitas itu Bapak Ibu, itu berisikan setiap program kegiatan yang harus ada di semua instansi yang ada di pemerintah tersebut. Jadi kalau katong sosialisasi juga menjadi hal yang baik, tapi kalau hanya sosialisasi saja, kadang kita tidak bisa mengukur sudah betul tidak OPD itu melakukan apa yang disosialisasikan. Salah satu contoh, kayak di provinsi Bapak Ibu itu sebenarnya kita melibatkan juga ya semua provinsi yang ada. Di provinsi itu ketika ada satu soal perhubungan, Ibu Min juga paling sering ya bilang soal ferry gitu ya, dan segala macam itu kan disampaikan bahwa susah aksesnya dan sebagainya. Ternyata soal ferry dan sebagainya itu wewenangnya bukan wewenangnya provinsi ternyata itu wewenangnya kementerian. Jadi hal-hal itu kan jadinya teman-teman office, oh begitu. Jadi selama ini kami bersuara ternyata tidak pas dia punya, tapi Dinas Perhubungan punya kewajiban untuk mencatat setiap masukan itu untuk disampaikan kepada kementerian. Jadi Bapak Ibu kalau mau mendorong hal ini jadinya perda ini disosialisasikan dan juga bisa dilakukan oleh semua organisasi warga daerah yang ada, maka harus didorong dengan adanya perkada atau peraturan wali kota yang isinya adalah rencana aksi daerah penyandang disabilitas. Memang Bapak Ibu secara kementerian itu hanya level kementerian itu ada juga RAN PD,
rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Itu turunannya memang hanya sampai provinsi, tapi tidak melarang pemerintah kota atau kabupaten untuk membuat RAD. Jadi sebenarnya kalau mau didorong, mungkin bisa didorong seperti itu. Kemudian yang terakhir kita harus cari champion di Bapeda. Karena kalau Bapeda tidak dipegang, mau sampai diangkat juga tidak bersuara akan sulit sekali untuk masuk ke Bapeda. Kemudian kalau di legislatif, Bapak Ibu, legislatif itu punya pokir. Harusnya legislatif itu, ini harusnya ya, idealnya, legislatif itu harusnya mendukung setiap program wali kota dan wakil wali kota memprogram, ada 17 ya kalau tidak salah, harusnya mendukung itu, makanya pokirnya itu harusnya mendukung 17 itu. Tapi apakah Bapak Ibu, Katong tahu atau pokir itu apa? Itu memang hanya tertutup antara mereka. Tapi Bapak Ibu punya hak sebenarnya harus tahu itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita pahami. Makanya Bapak Ibu mungkin kita sampaikan saja, nanti itu akan menjadi ya skala kan sebenarnya bekerja, kami ingin memberikan penguatan kepada Bapak Ibu CSO supaya tahu soal pembangunan daerah itu seperti apa. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kan sudah dikapasitasi ngomong dengan pemerintah kota, pemerintah desa, pemerintah provinsi, susah bisa lah kayak nanti pemerintah bilang Bapak Ibu dong, oh iya betul, saya bisa. Bapak Ibu dong punya sudah setara. Jadi kami sedang berusaha supaya teman-teman CSO punya kedudukan yang setara dengan pemerintah, punya bahasa yang juga dipahami oleh pemerintah, dan itu bisa dilakukan secara bersama. Itu yang sedang dorong Bapak Ibu. Doakan saja kalau kita nanti berproses, insya Allah nanti bulan Agustus akan ada proses itu kepada Bapak Ibu CSO. Tapi lagi, skala tidak mampu untuk mengkapasitasi semua CSO, itu tidak mungkin gitu ya, karena skala juga punya keterbatasan anggaran. Tapi kami harapkan setiap CSO yang dilatih itu bisa melatih kembali jaringannya yang ada. Skala akan komitmen untuk mensupport itu. Sebelum Kahana, kita mau bilang itu normatifnya dari proses bernegara ini normatifnya. Tetapi dalam proses substantifnya, dalam proses pengorganisasian, atau ini kan semua rata-rata mengorganisir di tingkat desa. Rebut ruang-ruang itu kawan-kawan, rebut ruang-ruang itu. Pastikan bahwa kita sangat terinspirasi dari yang tadi Bu Presiden bilang, rebut ruang-ruang itu. Jangan-jangan RT itu bingung. Soalnya bukan dikatakan sebenarnya, soalnya ini ada yang salah atur di negara ini. Di Fabelacnya tapi hari kita rebut teman-teman, hari kita rebut ruang-ruang ini. Dan kita pastikan misalnya Manuk ada di Riang, ada di Biru, ada di Taman Jaya, ada di mana, kemudian Walang ada di Masowi, ada di mana, di kampung-kampung, atau pastikan bahwa ruang-ruang itu pastikan bahwa proses-proses refleksi ini akan terjadi di pengalaman-pengalaman pengorganisasian kita. Baik kawan-kawan, terima kasih untuk diskusi yang luar biasa, dan kita minta kesediaan Kahana dari YPPF untuk menutup proses ini, dan kita menunggu ini selanjutnya ini what next gitu. Kami bukan NGO atau LSM, tapi kami sekretariat yang menjalankan program 3 kementerian. Jadi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Bappenas, kemudian Kementerian Kemendagri. Jadi skala itu program kemitraan antara pemerintah Australia dan Indonesia sama. Jadi makanya kenapa kalau YPPF mengundang kami sangat bersyukur, karena harusnya setiap pendanaan yang diberikan oleh Australia kayak inklusi, kemudian ada juga inovasi, itu harusnya bermitra, karena itu dananya satu donor begitu ya, jadi itu skala. Terima kasih. Ada inisiatif untuk pemenuhan disabilitas juga di Maluku Tengah, sama forum disabilitas di Maluku Tengah yang sudah memang ada diinisiasi oleh PPM 2021-2022 Bapak DSK-nya, itu sudah ada akar-akar pemenuhan untuk disabilitas di sana, dan isu-isu beragam yang dari disabilitas itu kita naikkan antara pemerintah Maluku Tengah, Kota Ambon, kita naikkan ke provinsi. Makanya hari ini kalau ada skala, ini sebenarnya salah satu kolaboratif yang keren gitu. Karena selama ini YPPM selalu menghadirkan berbagai NGO, berbagai OBDIS, berbagai teman-teman orang muda, perempuan, tapi lagi-lagi menginisiasi bagaimana caranya Katu membuat sebuah gerakan bersama. Sebenarnya dari agenda hari ini, Katu berpikir bahwa nanti ada sebuah kertas kebijakan catatan kecil dari masyarakat sipil untuk pemerintah
itu bagaimana merancang desain kolaboratif antara isu-isu yang dimasukkan saat itu untuk membuat sebuah kebijakan yang kurang lebih dia berisi pada isu-isu inklusivitas. Nah, dalam perjalanan beberapa ke depan ini, YPPM akan menggiring ke isu revisi undang-undang pemilu. Karena ngomong demokrasi itu lumayan berat. Pemerintah Australia misalnya sedang hal ini mempercayakan YPPM bagaimana merespon isu demokrasi luas gitu. Tapi lebih spesifik, mari kita mendorong apakah masyarakat sipil mau merespon tentang revisi undang-undang pemilu itu. Apalagi dengan ada kelompok disabilitas, misalnya dengan melihat dan memastikan bahwa teman-teman di sini secara layanan mungkin sudah terpenuhi, tapi secara konstitusional apakah ya sudah terpenuhi atau mungkin masih di pertengahan pertanyaan atau sebatas sudah menjawab tapi tidak terakomodir. Nah, makanya rencana tindak lanjut dari hari ini sebenarnya adalah membuat sebuah kertas kebijakan dari jaringan masyarakat sipil untuk diserahkan kepada pemerintah provinsi dan kota. Dan saat itu Ibu Eli juga sudah menyampaikan bahwa jika ingin disampaikan, pemerintah kota sangat terbuka untuk bersama-sama kita sampaikan ke pemerintah kota. Dan isu yang kedua yang nanti akan kita garap bersama-sama adalah melihat bagaimana semua stakeholder yang ada bagaimana bisa merespon isu konflik, karena sebenarnya outputnya adalah bagaimana memberikan stimulan untuk kelompok-kelompok masyarakat sipil ini untuk bagaimana melakukan mitigasi dini terhadap konflik yang ada dengan berbagai isu mis dan disinformasi di sosial media. Karena ini berkaitan dengan masih tadi kayak kalau KPP tadi bilang merebut. Nah, sebenarnya dia artinya dari awal itu dia reclaiming civil space to promote democratic resilience, bagaimana merebut ruang sipil untuk mempertahankan, memperkuat pertahanan demokrasi. Dan itu dari berbagai frame kita bungkus, mau itu orang muda, mau disabilitas, mau perempuan. Nah, kita mungkin di EPPM misalnya tidak punya orang yang expert di bagian isu perempuan, tapi kita gaungkan dengan misalnya Komnas, dengan DP3MD, DP3A kayak gitu. Jadi kalau kita berpikir untuk gerak bersama yang sekarang disiapkan oleh BPM adalah bagaimana membuat sebuah kertas kebijakan bersama yang kemudian akan kita serahkan ke pemerintah Kota Ambon dulu.